Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sen Subing berkata, suamiku, pada tingkat ini, aku khawatir dalam 20 tahun, Xianer, Yukin dan aku akan pingsan. Kamu harus membawa kami keluar dari sini dalam waktu 20 tahun, jika tidak, hidup kami tidak ada jaminan, ucap Sen Subin. Tan Yun mengangguk dan berkata, Ying tinggal, Xian, kamu dan Subing, ayo masuk ke kuil Tao Ling Qiao, ucap Tan Yun. Baiklah, Xian mengangguk, lalu masuk bersama Sen Subing dan yang lainnya ke di dalam aula Ling Qiao Dao. Hanya Tuoba Ying yang sudah berada di tingkat ke-12 dari kerajaan kekaisaran yang tersisa di samping Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa jiwa Kaisar Ying tidak tertelan adalah karena dia adalah kle surgawi. Ying, ayo pergi, ucap Tan Yun, dan Tuoba Ying terbang ke udara dan terbang ke kedalaman dengan kecepatan tinggi dari hutan. Dalam 30 tahun terakhir, Xian memberi Tan Yun dan yang lainnya top batu abadi berkualitas dipasok ke Tan Yun dan yang lainnya untuk melahap dan memulihkan kekuatan abadi yang telah berlalu di kolam roh. Hari ini, kekuatan Tan Yun dan Tuoba Ying tetap pada puncaknya. Tuoba Ying memiliki kekuatan untuk melompati peringkat ke-7 dari alam kaisar abadi, sementara Tan Yun dapat melompat untuk menantang peringkat ke-8 dari alam abadi. Dengan kata lain, Tan Yun tidak takut sama sekali pada saat ini. Keempat saudara Huang dan Huang semakin terekspos hari demi hari, tetapi dia ingin bertemu dengan 4 saudara laki-laki dan Bai Xiao dan 124 lainnya. Tahun berlalu, 3 tahun kemudian. Saat terbang menuju kedalaman Soul Devouring Abyss, Tan Yun menemukan beberapa api iblis luar angkasa, tetapi dengan penglihatan Tan Yun, dia secara alami melihat bahwa peringkatnya terlalu rendah. Tan Yun tidak membuang waktu untuk terbakar. Pada saat yang sama, di tanah yang gelap dan tandus, hampir 100 kaisar yang kuat muncul. Ada pria dan wanita, dan pada saat ini, wajah semua orang penuh dengan kengerian. Pemimpinnya tidak lain adalah Bai Xiao, tuan muda ketiga dari Istana Marsekal Agung di Xiahu Xiancheng. Sialan, kamu menakuti tuan muda ini sampai mati, ucap Bai Xiao yang berada di peringkat ke-7 alam kaisar abadi, memiliki wajah pucat yang menakutkan. Pada saat yang sama, jiwa kaisar dalam pikirannya tertelan parah, menyebabkan dia merasa bahwa dia berjalan dengan ringan. Baru kemarin, Bai Xiao memimpin 124 bawahan untuk menghadapi sekelompok api iblis luar angkasa dari alam kaisar berkualitas tinggi. Akibatnya, mereka dikejar dan diserang oleh api iblis surgawi ekstrateritorial, dan api iblis surgawi ekstrateritorial memusnahkan 25 kultivator kaisar abadi. Sekarang, termasuk Bai Xiao, masih ada 99 orang yang tersisa. Sekarang 99 orang masih shock dan masih memiliki ketakutan yang tersisa. Bai Xuan Huang, terima kasih untukmu kali ini, Bai Xiao terengah-engah, jika bukan karenamu, kalau tidak, aku tidak akan lebih beruntung kali ini, ucap Bai Xiao. Bai Xuan Huang yang berada di tingkat ke-11 alam kaisar abadi, biasanya membelai lampu yang terang. Kepala botak, dengan hormat berkata, Tuan muda, kami telah berada di jurang yang melahap jiwa selama 39,5 tahun, dan sekarang kekuatan jiwa kaisar telah ditelan, kini hanya sama dengan kekuatan kaisar abadi tingkat ketiga. Kita masih lebih dari 9 tahun lagi dari pintu keluar Soul Eater Abyss, jadi ayo cepat tinggalkan tempat hantu ini, ucap Bai Xuan Huang. Mendengar ini, 3 bersaudara Bai Ritian, Bai Ridi, dan Bai Rixuan buru-buru setuju. Kultivator lainnya dari peringkat pertama hingga ke-7 dari Kaisar Abadi juga mengangguk setuju. Sebagai hasil dari dilahap selama hampir 40 tahun, sekarang semua orang, meskipun mereka telah menyerap batu abadi terbaik, dan kolam roh penuh dengan kekuatan abadi, jiwa Kaisar mereka telah dilahap dengan sangat serius. Secara khusus, 3 pria dan 5 wanita, alam Kaisar Abadi peringkat pertama sampai 8 hampir kehilangan kesadaran sekarang. Setelah mendengarkan, Bai Xiao mengangguk dan berkata, oke, ayo pulang. Sebelum Bai Xiao selesai berbicara, Bai Rihuang tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan suara rendah, Tuan muda ketiga, ada hal-hal baik, ucap Bai Rihuang. Ada apa? Ucap Bai Xiao berkata dengan ekspresi lelah. Bai Rihuang menggelengkan kepalanya yang pusing, dan segera, wajah tuanya yang keriput mekar seperti krisan,
dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda, bawahan menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa Tan Yun dan kecantikan halus terbang ke arah kita. Namun, penampilan wanita itu telah berubah, tetapi dia masih berada di tingkat ke-12 dari alam kaisar abadi. Diperkirakan gadis kecil itu telah mengubah wajahnya, ucap Bai Rihuang. Bai Xiao tiba-tiba menjadi bernafsu. Apakah ini benar, ucap Bai Xiao. Tuan Muda, itu benar sekali, itu benar, Bai Rihuang berkata. Itu akan datang setelah 3 napas paling banyak, ucap Bai Rihuang. Hahaha, oke, itu bagus, semangat Bai Xiao sangat terangkat, semua bersorak. Tanpa menunggu kata-kata Bai Xiao, 2 sosok turun dari langit dan mendarat di depan Bai Xiao, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu, dan Tuo Bai Yingying berbaju putih. Hahaha, Bai Xiao berkata dengan senyum sembrono dan tak kenal takut, Tan Yun, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Bai Xiao menatap Tuo Bai Yingying dengan licik, hehehe, aku tidak peduli jika kamu adalah gadis dari sebelumnya, atau jika kamu adalah orang lain, singkatnya, Tuan Muda ini akan memutuskanmu. Apakah kamu akan mengikutiku sendiri, atau Tuan Muda ini akan membawamu pergi, ucap Bai Xiao. Mendengar ini, mata indah Tuo Bai Yingying dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Haha, kamu memiliki kepribadian, mengapa kamu ingin membunuh Tuan Muda ini? Bai Xiao tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Bagaimana kamu bisa membunuh Tuan Muda ini ketika kamu hanyalah kaisar peringkat 12 abadi? 0. Tapi, mungkinkah menemani Tuan Muda ini dan membuat Tuan Muda ini bahagia? Hahaha. Sebelum Bai Xiao bisa berhenti tertawa, Tan Yun berkata dengan tajam, haha sialan, pergilah ke neraka, ucap Tan Yun. Wosh! Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya ungu, bergegas menuju Bai Xiao dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa memikirkan dirimu sendiri, Bai Xiao memerintahkan Bai Rihuang, bunuh dia untuk Tuan Muda ini, ucap Bai Xiao. Setelah itu, orang tua botak dia menendang, dan tiba-tiba tanah retak. Dengan flip tangan kanannya, dia mengangkat balok pedang, menghancurkan kekosongan, dan menebas ke arah Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa jika Tan Yun dipenggal, itu akan kurang beruntung. Mata ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, menembus kehampaan yang redup, dan melesat ke mata kuning hari itu. Tan Yun mencibir dan berkata, keledai botak tua, saya tidak percaya, jiwa kaisar Anda telah ditelan begitu lama, bagaimana Anda masih tidak bisa dikendalikan oleh saya, haha ucap Tan Yun. Tiba-tiba, adegan yang menakutkan Bai Xiao terjadi. Dalam kengerian Bai Xiao dan Bai Ritian, Bai Ridi, dan Bai Rixuan, Bai Rihuang yang secara agresif menyerang Tan Yun, tiba-tiba berhenti dari kehampaan. Pada saat ini, Bai Rihuang memegang pedang panjang dan melayang di depan Tan Yun dengan tatapan kusam. Detik berikutnya, suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi terdengar di benak Bai Rihuang, beri aku saudara laki-laki tertuamu, kakak kedua, dan kakak ketiga, semuanya, ucap Tan Yun. Iya, Bai Rihuang tertawa terbahak-bahak ketika dia menjawab dengan ekspresi kusam, dan pada saat berikutnya, dia muncul di samping Bai Ritian, memegang pedang dengan aliran darah yang menembus kepala Bai Ritian. Kakak keempat, kamu dikendalikan oleh Tan Yun. Bai Ridi tampak bingung dan meraung sedih. Bangun, ucap Bai Ridi. Menghadapi teriakan Bai Ridi, Bai Rihuang acuh tak acuh, sosoknya melintas, dan pedang membelah Bai Ridi menjadi 2. Bai Rihuang adalah kultivator peringkat 11. Menghadapi pembantaiannya, Bai Ridi tidak bisa menolak sama sekali. Mata ilahi Hong Meng. Langkah ilahi Hong Meng. Mata Tan Yun bersinar dengan cahaya merah yang menyihir, berkedip di depan lebih dari 90 orang dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, semua orang tampak lamban. Pada saat ini, Bai Rihuang menyerang Bai Rixuan lagi. Bas! Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya di udara, dan tiba-tiba, lebih dari 90 kekuatan kaisar ditembak, mengenai semua orang kecuali Bai Rihuang dan Bai Xiao di kepala. Kaca-kaca, bang-bang-bang. Darah berceceran, tulang-tulangnya tertembak ke segala arah, dan tengkorak orang yang diserang itu hampir meledak pada saat bersamaan. Satu demi satu, mayat tanpa kepala, jiwa mereka berserakan, dan mereka jatuh di tanah tandus. Hari ini, hanya Bai Xiao dan Bai Rihuang yang tidak mati. Tan Yun menatap Bai Rihuang dan memerintahkan, kamu bunuh diri, ucap Tan Yun. Bai Rihuang menggorok lehernya dengan pedang,
dan jiwa kaisar dan 11 roh kaisar di dalam mayat terbang keluar dari kepalanya, dan mereka diserang Tuo Bai Yingying. Melihat adegan itu, Bai Xiao berkata, "Jangan membunuhku," ucap Bai Xiao. "Jangan membunuhmu," Tan Yun mencibir. "Tidak bisakah aku membunuhmu hanya jika kamu diizinkan untuk membunuhku," ucap Tan Yun. Bai Xiao berlutut di depan Tan Yun dan berkata dengan ngeri, "Tan Yun, aku tahu aku salah. Kamu katakan, apa yang kamu inginkan, batu atau harta abadi, latihan, dan senjata ajaib, selama kamu melepaskanku, dan ketika aku kembali ke Xiahou Xiancheng, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu ayahku tentang ini, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah," ucap Bai Xiao. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya menginginkan hidupmu," ucap Tan Yun. Melihat bahwa tidak ada gunanya memohon, Xiao memberikan semuanya dan berteriak, "Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah putra ketiga dari Grand Marshal Xiahou Xiancheng, dan ayahku sangat mencintaiku. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi," ucap Bai Xiao. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan segera mengirim transmisi suara ke Xianxian di istana Ling Qiaodao. "Xianxian, Bai Xiao tertangkap, keluar dan berurusan dengannya," ucap Tan Yun. Kekosongan di samping Tan Yun seperti riak air, dan tubuh ramping yang pusing muncul entah dari mana, menatap Bai Xiao di tanah, matanya yang indah penuh dengan niat membunuh. "Kamu cabul bau, kamu masih ingin menyentuh gadis ini akan membunuhmu," ucap Xianxian. "Kamu tidak bisa membunuhku," Bai Xiao berkata dengan mata terbelah. "Jangan impulsif, aku putra ketiga dari Grand Marshal Xiahou Xiancheng, jika kamu membunuhku, kamu tidak bisa menahan amarah ayahku. Ayahku peringkat ke-10 dari alam Kaisar Agung," ucap Bai Xiao. Namun, kata-kata Xianxian selanjutnya membuat Bai Xiao tercengang. Xianxian membalik tangan kanannya, mengarahkan pedangnya ke Bai Xiao, dan berkata dengan dingin, "Apakah putra Grand Marshal hebat? Sudah kubilang, rumah Mozi, Tuan Muda Mo Zhan Xiancheng, telah dibunuh oleh kami. Kami semua berani membunuh, tapi kami tidak takut kamu akan gagal, mungkinkah ayahmu, Bai Feng, lebih kuat dari Tuan Kota Mo Zhan Xiancheng?" "Ini konyol," ucap Xianxian. Bai Xiao gemetar dan meraung, "Gila, kamu gila, bahkan Tuan Muda Rumah Mozi, kamu berani membunuhnya." "Baiklah, Tuan Muda ini, akan bertarung denganmu," ucap Bai Xiao. Bai Xiao yang berlutut di tanah, tiba-tiba berdiri, membawa sekelompok cahaya pedang, dan menyerang di depan Tan Yun. "Persetan denganmu," ucap Tan Yun. Sosok Tan Yun muncul di depan Bai Xiao dalam sekejap, kaki kirinya menyentuh tanah, tubuhnya tiba-tiba bangkit, dan kaki kanannya menendang wajah Bai Xiao. Retak, tulang hidung Bai Xiao hancur, giginya jatuh, dan dia jatuh ke tanah seperti bola meriam. "Kaca, kaca." Tan Yun melintas dan muncul di samping Bai Xiao, mengangkat kakinya satu demi satu, dan menghancurkan tangan dan kaki Bai Xiao. "Xianxian, kamu bisa melakukannya dengan tenang sekarang," ucap Tan Yun mengabaikan Bai Xiao yang meratap, menoleh ke belakang dan tersenyum pada Xianxian. "Iya." Ketika Xianxian datang ke Bai Xiao dengan pedangnya, Bai Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Tan Yun, jangan bunuh aku akan memberitahumu kabar baik. Kamu harus memasuki jurang pemakan jiwa untuk harta karun, kan? Saya melihat jenis api di tingkat kaisar tertinggi kemarin, yaitu jenis api di tingkat kaisar atas. Selama Anda mengampuni saya akan memberitahu Anda di mana api itu," ucap Bai Xiao. Kata-kata Bai Xiao memiliki dua tujuan. Pertama, bagaimana jika Tan Yun membiarkan dirinya pergi ke api, meskipun kemungkinan ini sangat rendah. Yang kedua, dan juga tujuan sebenarnya, adalah untuk memikat Tan Yun dan yang lainnya, dan kemudian menggunakan tangan api untuk membunuh Tan Yun. Harus dikatakan bahwa Bai Xiao tidak sia-sia, dan dia masih bisa berpikir untuk membunuh orang dengan pisau saat dia sekarat. Jika dia mengenal Tan Yun, dia tidak akan takut pada api apapun, dan saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Benih api peringkat kaisar tertinggi, mata Tan Yun menyala, dan dia segera menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan Bai Xiao, dan berkata dengan tidak sabar, "Di mana?" ucap Tan Yun. "Ada tebing mati di sana, dan api ada di tebing mati," ucap Bai Xiao. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih telah menyediakan lokasi api.
Aku tidak memaafkanmu, jadi kamu sengaja memberitahuku keberadaan api, sehingga api itu bisa membunuhku, kan? Tapi sayangnya, aku mengecewakanmu, karena hal terakhir, aku tidak takut api, belum lagi api tingkat kaisar, bahkan jika itu adalah api tingkat kaisar, itu bisa ditundukkan, hahaha, hahaha, ucap Tan Yun. Bai Xiao tidak bodoh, dia juga menebak, baru saja Tan Yun mengendalikan pikirannya dan menanyakan keberadaan api. Dia tidak percaya kata-kata Tan Yun saat ini, menurut pendapatnya, Tan Yun ingin mengalahkan dirinya sendiri sebelum dia mati. Bai Xiao memelototi Tan Yun, aku tidak ingin mengatakan apa-apa, aku hanya memberitahumu, kamu akan menyesal membunuhku, ucap Bai Xiao. Aku tidak akan pernah menyesalinya, Tan Yun menjawab, ucap Tan Yun. Bai Xiao masih berpikir, ketika dia akan mengatakan sesuatu, tengkoraknya ditembus oleh pedang tipis. Xian tiba-tiba menoleh ke belakang dan tersenyum, terima kasih, Tan Yun, karena memberiku kesempatan untuk membalas dendam, dia telah berulang kali mempermalukanku, sialan, ucap Xian. Sama-sama, Tan Yun berkata dengan lembut, kembalilah ke istana Ling Qiao Dao untuk beristirahat, aku akan membawa kalian semua keluar dari jurang pemakan jiwa sesegera mungkin, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xian tidak tahu harus berpikir apa, dan berubah menjadi ekspresi ragu-ragu untuk berbicara. Ada apa? Ucap Tan Yun tersenyum. Oh, tidak apa-apa, aku kembali ke istana Ling Qiao Dao untuk beristirahat. Xian menghilang begitu saja dan memasuki istana Ling Qiao Dao di telinga Tan Yun, matanya dengan tegas berkata. Tan Yun, kamu adalah orang kepercayaanku, jangan khawatir, ada aku Ouyang Qian ada di sini, aku pasti akan membantumu keluar dari jurang pemakan jiwa. Aku yakin Wan Baoshan 100 keberanian, dan dia tidak akan berani menyerang kami, untukmu dan Sister Sen, bahkan jika identitasku terbuka, aku akan membiarkan kamu pergi dengan selamat, ucap Xian di dalam hatinya. Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yingying, kita masih memiliki 17 tahun, pada saat itu, kita harus meninggalkan jurang pemakan jiwa, jika tidak, Su Bing dan yang lainnya akan berada dalam bahaya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Tuoba Yingying mengangguk dan berkata, "Yah, selain itu, kita akan membutuhkan 9 tahun untuk mencapai pintu keluar dari Soul Eater Abyss dari sini, yang berarti bahwa kita masih memiliki 8 tahun untuk masuk lebih dalam, dan setelah 8 tahun, kita harus kembali," ucap Tuoba Yingying. "Ya," Tan Yun mengangguk dan berkata, "kamu juga memasuki istana Ling Qiao Dao, aku akan terbang lebih cepat sendiri," ucap Tan Yun. "Oke," Tuoba Yingying berkata, "Tuan, jika kamu dalam bahaya, ingat panggil aku," ucap Yingying. Setelah itu, Tuoba Yingying memasuki kuil Tao Ling Qiao, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu, dan terbang menuju tebing kering 3 miliar li surgawi di timur. Sehari kemudian, akhirnya menemukan tebing, ucap Tan Yun terbang dengan sorot kegembiraan di matanya. Setelah beberapa napas, dia terbang ke langit dan mendarat di tebing kuning dengan ketinggian ratusan ribu kaki. Di mana apinya? Ucap Tan Yun melihat sekeliling ke atas tebing mati yang lebar dan lebar. Boom! Tiba-tiba, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan ketika batu biru di bawah kaki Tan Yun retak, raungan tua datang dari gunung, manusia sialan, kamu berani masuk ke ranah dewa ini, mencari kematian, ucap suara itu. Angin bertiup kencang, dan ketika hantu menangis, gelombang panas yang melonjak, dan napas dingin yang membekukan dunia, meletus dari gunung. Detik berikutnya, sekelompok api abu-abu mati setinggi 1000 kaki menyembur keluar dari gunung dan melahapnya ke arah Tan Yun. Tan Yun melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dalam nyala api abu-abu yang mati, ada warna ungu. Hahaha, itu memang api iblis ekstrateritorial dari peringkat kaisar teratas. Tan Yun tidak takut sama sekali, dan tertawa, oke, sangat bagus, ucap Tan Yun. Mendengar ini, api menelan ribuan kaki ke arah Tan Yun membanting ke udara, dan sebuah suara terkejut datang dari dalam, anak kecil, siapa kamu, bagaimana kamu bisa melihat identitas dewa ini, ucap api itu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu, yang harus kamu tahu, aku tidak takut padamu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, orang tua, kamu tidak tinggal di alam semesta surgawi dengan baik, tetapi kamu pergi ke alam abadi Hongmeng 9 surga di alam semestaku, kamu benar-benar mencari kematian, ucap Tan Yun. Api setinggi 1000 kaki itu suara marah lelaki tua itu datang dari dalam, dasar omong kosong, dewa sekarang ada di alam semesta Tianyu. Tanpa menunggu kata-kata lelaki tua itu,
Tan Yun mencibir, kamu jangan pura-pura bodoh, siapa yang membawamu ke sini, dari alam semesta di dalam domain, ucap Tan Yun. Manusia tercela, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, api iblis di luar domain berkata dengan marah, dewa juga ingin tahu bagaimana manusia di alam semesta di domain Anda memasuki alam semesta kita dalam beberapa tahun terakhir. Tapi tidak masalah jika dewa tidak tahu, hanya dewa yang tahu bahwa kamu manusia tercela yang pantas mati, ucap api itu. Begitu suara itu jatuh, api iblis luar angkasa tiba-tiba menelan Tan Yun, meninggalkan Tan Yun di lautan api. Di lautan api, Tan Yun seperti angin musim semi, berdiri dengan tangan di belakang, membiarkan api iblis di luar wilayah menyala tanpa mengubah wajahnya. Api iblis ekstrateritorial terdengar kaget dan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi, bahkan manusia peringkat ke-11 dari alam kaisar abadi tidak dapat menahan pembakaran dewa, Anda adalah semut dari peringkat ke-7 alam kerajaan kaisar, kenapa kamu tidak takut pada dewa, ucap api itu. Tan Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah cukup membakar, jika sudah, maka sudah waktunya bagiku untuk mengambil tindakan. Api Hong Meng Bingyan, ucap Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke atas. Api es Hong Meng biru dan api ungu Hong Meng tiba-tiba muncul dari telapak tangan Tan Yun. Segera, api Hong Meng dan api es Hong Meng bercampur satu sama lain dari kehampaan, berubah menjadi jaring api, membungkus api iblis luar angkasa di dalamnya. Manusia rendahan, api macam apa kamu, mengapa kamu bisa melahap dewa ini? Manusia, lepaskan dewa, jangan melahap dewa, dewa meminta maaf padamu, ucap api iblis ekstrateritorial mengeluarkan ratapan yang tragis. Ia berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu api es Hong Meng dan api Hong Meng, tetapi menemukan bahwa semua perjuangan sia-sia. Dia tidak dapat melarikan diri. Api iblis luar angkasa benar-benar menakutkan. Apa aku butuh permintaan maafmu? Ucap Tan Yun mencibir dan mengorbankan kuil Tao Ling Qiao. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, api Hong Meng Bingyan dan Hong Meng membungkus api iblis luar angkasa dan terbang ke lantai 48 istana Ling Qiao Dao. Setelah itu, Tan Yun juga terbang ke lantai 48 dan mulai mengendalikan dua api besar Hong Meng, dengan cepat melahap api iblis luar angkasa. 10 hari dari waktu luar, 300 tahun telah berlalu di menara. Dua api primordial besar akhirnya melahap api iblis luar bumi. Segera, api Hong Meng dan Bingyan Hong Meng meroket dari 3.000 kaki menjadi 8.000 kaki. Hong Meng Flame dan Hong Meng Bingyan keduanya memasuki urutan ke-15 awal. Kekuatan kedua api saat ini dapat menghancurkan sub-artefak tingkat rendah. Tubuh hegemoni Hong Meng Tan Yun telah dikultivasikan ke peringkat ke-15 dari tubuh hegemoni angin dan guntur, dan dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan sub-artefak kelas menengah dengan tangan kosong. Sebaliknya, kekuatan dua api primordial besar masih agak lemah. Namun, Tan Yun cukup puas. Dia bangkit dan meninggalkan istana Ling Qiao Dao, lalu memasukkan istana Ling Qiao Dao ke telinganya, dan kemudian mendekati jurang pemakan jiwa yang gelap dan suram. Selama 3 tahun berikutnya terbang, Tan Yun sangat gembira bahwa dia bertemu sekelompok iblis suci ekstrateritorial menembak di ranah kaisar tingkat rendah. Pada akhirnya, Tan Yun menggunakan api Hong Meng dan api es Hong Meng untuk menangkap api iblis suci ekstrateritorial, dan kemudian memasuki kuil Ling Qiao Dao, dan menelannya selama 500 tahun sebelum benar-benar ditelan. Untuk kepuasan Tan Yun, perjalanan ke Soul Devouring Abyss ini bermanfaat. Sekarang api Hong Meng dan Hong Meng Bingyan telah melintasi puncak Xiao Cheng dan Da Cheng dari peringkat awal ke-15, dan memasuki peringkat awal ke-16. Sekarang kekuatan api Hong Meng begitu kuat sehingga dapat membakar artefak subtingkat rendah tingkat pertama menjadi ketiadaan. Hong Meng Bingyan dapat melelehkan artefak subtingkat rendah tingkat pertama menjadi ketiadaan. Tidak ada keraguan bahwa Hong Meng Flame dan Hong Meng Bingyan sekarang adalah kartu truf Tan Yun. Tan Yun membuang senyumnya, meninggalkan kuil Tao Ling Qiao, berdiri di udara, dan berkata diam-diam, masih ada paling lama 1 tahun, saya akan mulai bersiap untuk pergi, jika tidak, Su Bing, Yukin, dan yang lainnya akan dalam bahaya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencapai bagian terdalam dari Soul Eater Abyss dalam setahun. Tidak masalah, jika aku tidak bisa mencapai bagian terdalam dari Soul Eater Abyss, aku akan kembali dengan cara yang sama. Jika saya dapat mencapai bagian terdalam, saya harus mengkonfirmasi tebakan saya adalah apakah ada formasi besar yang melahap kekuatan abadi, kekuatan jiwa, dan esensi darah di bagian terdalam dari jurang maut, ucap Tan Yun.
Setelah mengambil keputusan, Tan Yun meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim, terbang dalam garis lurus menuju kedalaman dengan kecepatan tinggi. Tan Yun telah menembus ke dalam jurang pemakan jiwa selama ratusan juta mil, tetapi dia masih belum mencapai titik terdalam. Tepat ketika Tan Yun sangat kecewa dan ingin kembali dengan cara yang sama, tiba-tiba, kekuatan menakutkan yang tak terlihat melonjak keluar dari kehampaan redup di depannya dan menyelimutinya. Di bawah kekuatan tak kasat mata itu, Tan Yun merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan ada tanda besar menembus tubuhnya. Tan Yun terkejut, mungkinkah kita akan mencapai bagian terdalam dari Soul Devouring Abyss, dan kekuatan tak terlihat ini, jika saya tidak salah, itu pasti semacam kekuatan formasi raksasa, ucap Tan Yun. Saat darah Tan Yun mendidih, hal yang sama juga terjadi pada Shen Subing, Namong Yukin, dan lainnya di istana Ling Qiaodao. Kemudian, Tan Yun ragu-ragu lagi, haruskah dia masuk lebih dalam? Dia khawatir Shen Subing dan yang lainnya akan kewalahan, tetapi akan sangat disayangkan untuk menyerah pada saat ini. Tepat ketika Tan Yun ragu-ragu, Shen Subing di istana Ling Qiaodao sepertinya melihat melalui kekhawatiran Tan Yun. Dia berkata dengan wajah pucat, "Suamiku, jika kamu ingin masuk, masuk saja, Xianer dan aku bisa bertahan. Atau kamu bisa menempatkan kami di sini, biarkan Ying Ying melindungi kami, dan masuk sendiri, tapi aku mengkhawatirkanmu," ucap Tan Yun. Arti Shen Subing juga berarti istri Tan Yun lainnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Tan Yun melangkah mundur, membuka gua di puncak gunung, dan terbang ke gua. Saat Tan Yun mundur, darah dalam dirinya dan yang lainnya berhenti mendidih. Tan Yun meminta istrinya dan yang lainnya untuk meninggalkan istana Ling Qiaodao, memandang semua orang dan berkata, "Saya menduga bahwa di kedalaman Soul Devouring Abyss, ada formasi raksasa yang melahap kekuatan abadi, kekuatan jiwa, dan esensi darah. Jika demikian, selama saya menemukan formasi raksasa, setelah formasi raksasa rusak, saya dapat memimpin Anda untuk melahap kekuatan jiwa dalam formasi raksasa, sehingga semua jiwa kaisar dan jiwa kaisar Anda yang rusak dapat dipulihkan, dan semua bisa meroket. Jadi aku memutuskan untuk membiarkan Ying Ying melindungimu di sini, dan kemudian aku membuat ilusi di luar gua dan pergi ke kedalaman Soul Devouring Abyss sendirian. Bahkan jika tebakanku salah, maka aku akan masuk kembali. Dan kemudian, bagaimanapun caranya, aku akan membawamu pergi dengan selamat," ucap Tan Yun. Mendengar ini, mata semua orang penuh dengan harapan dan kekhawatiran. Namong Yukin menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, karena Soul Devouring Abyss dapat melahap darah orang, kekuatan jiwa, dan kekuatan abadi, pasti ada alasan untuk semua ini. Bahkan jika ada formasi raksasa di dalamnya, siapa yang mengaturnya, mengapa itu melahap esensi darah, kekuatan jiwa, dan kekuatan abadi dalam darahmu. Suamiku, aku tahu bahwa kamu memiliki kekuatan besar, mengetahui segalanya, ucap Namong Yukin. Mendengar itu, Shen Subing mengangguk. Saudari Yukin benar, suami, apa yang Anda perhatikan, mengapa Anda bersikeras pergi ke kedalaman Soul Devouring Abyss, ucap Shen Subing. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan selanjutnya kata-kata mengejutkan semua orang yang hadir. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya curiga ada iblis luar angkasa di jurang pemakan jiwa, iblis macam apa itu, saya belum tahu. Mustahil bagi mereka untuk tidak menyadarinya, bahkan formasi raksasa di kedalaman jurang diatur oleh dua makhluk tertinggi. Tujuan dari pengaturan itu kemungkinan besar untuk meregenerasi monster besar di luar dunia. Jika saya kira semua ini benar, status iblis besar di sana pasti sangat tinggi di alam semesta. Karena formasi raksasa masih melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi, itu berarti iblis besar belum dilahirkan kembali dan belum dibangkitkan dengan sukses. Jadi saya memutuskan untuk masuk dan mencari tahu, jika benar-benar ada iblis besar di dalamnya, maka saya akan menghancurkan formasi raksasa, dan kemudian kita akan melahap kekuatan abadi dan kekuatan jiwa yang berkumpul di dalam untuk berkultivasi," ucap Tan Yun. Ketika Shen Subing dan Tuoba Ying Ying mendengar, Tianyu Universe, setelah itu, ekspresinya sangat serius. Di sisi lain, Xianxian dan yang lainnya bingung. "Suamiku, apa itu alam semesta Tianyu?" ucap Tante Xianer bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun berkata, "Dalam ruang dan waktu yang luas, ada dua alam semesta besar, satu adalah alam semesta dalam domain kita, dan yang lainnya adalah alam semesta di luar domain, juga disebut alam semesta langit. Ada banyak ras di alam semesta dalam domain kita, dan tentu saja ada juga iblis,
hanya saja iblis di alam semesta kita lebih lemah daripada iblis di alam semesta dalam hal kekuatan dan haus darah. Di alam semesta, ada semua monster, bunga, pohon, serangga, burung, dan binatang buas, iblis. Pada saat yang sama, alam semesta surga dan alam semesta di wilayah kita adalah musuh bebuyutan. Dan iblis di alam semesta surga dan alam semesta menganggap manusia di alam semesta sebagai sumber hidup, yang berarti bahwa setelah mereka mati, selama ada formasi raksasa untuk membantu mereka, mereka akan datang melahap kekuatan jiwa kita, kekuatan abadi, dan esensi darah. Mereka akan abadi, ingin menaklukkan alam semesta dalam domain, sehingga mereka dapat berlari liar dan memenuhi keinginan keabadian mereka, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti. Tan Yun, siapa dia? Hal-hal ini, mengapa aku, sebagai putri penguasa kota Tongtian Xiancheng, tidak tahu, ucap Xianxian menatap Tan Yun, penuh keraguan di dalam hatinya. Tan Yun sepertinya melihat melalui apa yang dipikirkan Xianxian, dia tersenyum sedikit, tentang keberadaan alam semesta di Tianyu, hanya dewa yang akan tahu tentang kenaikan alam Dewa Hongmeng. Kaisar Abadi Yuan dan Kaisar Abadi Kekacauan tidak memenuhi syarat untuk tahu, ucap Tan Yun. Oh, begitu, setelah Xianxian menjawab, tubuhnya yang halus bergetar, Tan Yun, bagaimana kamu tahu, ucap Xianxian. Aku, Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku juga mendengar apa yang dikatakan orang lain, ucap Tan Yun. Tan Yun, kamu tidak jujur, kamu berbohong padaku, Xianxian berkata sambil berpikir, dari nada bicaramu, aku dapat mendengar bahwa bahkan jika jurang yang melahap jiwa adalah kekacauan tertinggi, sumber kekacauan, kamu dapat menghancurkan formasi raksasa yang diatur oleh Yang Maha Kuasa. Pada titik ini saja, Anda pasti memiliki beberapa rahasia yang Anda tidak ingin saya ketahui. Tetapi Sister Sen dan yang lainnya semua tahu, ucap Xianxian. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius. Apakah Anda benar-benar ingin tahu, ucap Tan Yun. Ya, Xianxian mengangguk dan berkata, kita semua adalah teman yang lahir dan mati, selain itu, saya telah bersumpah bahwa saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang Anda, jadi jangan sembunyikan dari saya, ucap Xianxian. Tan Yun tersenyum sedikit, Su Bing, aku sedang terburu-buru, jadi aku pergi dulu, sedangkan kamu bisa memberitahunya, ucap Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun terbang keluar dari gua, dan dengan cepat mengatur fantasi di pintu masuk gua. Setelah pertempuran, dia menembak ke arah kedalaman Soul Devouring Abyss. Di dalam gua, Xianxian bertanya dengan rasa ingin tahu, Sister Sen, apa yang Tan Yun ingin kamu katakan padaku, ucap Xianxian. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.